Hari ini tanggal 6 Januari 2023. Lihat, pertanda apakah ini? Tuh, lihat di lapangan, hama belalang. Ini di Waingapu, di depan rumah saya. Lihat, di lapangan depan. Kota Waingapu adalah nama kecamatan kota yang juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kejadian hama belalang yang terjadi di kota Waingapu pada tanggal 6 Januari tahun 2023 tersebut mengingatkan kita pada tulah ke-8 yang menimpa tanah Mesir dan seluruh penduduknya yang tercatat dalam kitab Keluaran pasal 10 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15. Beginilah bunyi firman Tuhan, Keluaran pasal 10 ayat 12 hingga ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir mendatangkan belalang dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak, sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari 10 tulah yang menimpa tanah Mesir dan penduduknya, Fir'aun dan semua pasukannya? Kitab Keluaran pasal 14 ayat 18 berbunyi, "Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Dalam konteks ini, Fir'aun merupakan perlambangan dari penguasa dunia ini, dan tanah Mesir merupakan perlambangan dari dunia, dan apa yang ada di dalamnya. Jadi intinya adalah Allah hendak memperlihatkan kemuliaannya terhadap penguasa dunia ini, bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas alam semesta, termasuk berkuasa atas tanah Mesir dan penduduknya, Fir'aun dan semua pasukannya. Sekarang kita bandingkan dengan kitab Wahyu pasal 9 ayat 1 hingga ayat 11. Beginilah bunyi firman Tuhan, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking, apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda, yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia, 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Berdasarkan kitab Wahyu pasal 9 ayat 1 hingga ayat 11, kita akan membahas beberapa hal.
Part 1, Masa penyiksaan akan tiba. Fenomena munculnya belalang memberi sinyal kepada manusia bahwa akan tiba saatnya sangkakala kelima berbunyi, yaitu masa penyiksaan yang akan menimpa manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya, dan siksaan itu seperti sengatan kalajengking, apabila ia menyengat manusia. Pelajaran yang dapat kita ambil dari setiap fenomena yang terjadi di alam semesta ini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak kebetulan, melainkan ada dalam rencana Tuhan, yaitu penggenapan dari setiap janji-janjinya. Jika Tuhan yang berjanji, pasti akan digenapi. Part 2, persiapkanlah diri kita masing-masing untuk menghadapi masa-masa penyiksaan. Apa yang harus kita lakukan dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk menghadapi masa-masa penyiksaan yang akan digenapi? Pastikanlah kita sudah memakai meterai Allah di dahi kita masing-masing. Apa yang dimaksud dengan meterai Allah? Meterai Allah menunjuk kepada darah Kristus dan Roh Kudus. Siapakah mereka yang memakai meterai Allah? Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus dan menerima Roh Kudus, sehingga di dahi mereka ada tanda darah anak domba Allah, yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Artinya mereka telah sah menjadi anak-anak Allah yang hidup, oleh sebabnya mereka akan luput dari siksaan apabila sangkakala yang kelima berbunyi. Jadi bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda dimeteraikan oleh darah Kristus dan Roh Kudus? Jika belum, pintu anugerah masih terbuka bagi Anda yang mendengarkan pesan ini. Bisa jadi ini adalah momentum bagi Anda untuk memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Silakan ambil keputusan segera, sebelum pintu anugerah tertutup bagi Anda. Amin.